Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Nah, kali ini aku mau ikut-ikutan temen-temen bikin house plant tour. Nah, karena tanaman yang aku punya itu banyak banget, sombong amat. Jadi untuk house plant tour kali ini aku fokuskan ke tanaman yang ada di depan teras rumah aku ya Bunda. Sekaligus kita sharing untuk memilih tanaman yang cocok ditempatkan di teras, kemudian cara merawatnya dan cara membuat tanaman yang ada di teras itu terlihat cantik. Oke Bunda, langsung aja kita kupas satu persatu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini adalah bunga yang ada di teras depan rumah aku Bunda. Di situ ada bunga mati, jadi selain bunga hidup aku juga pelihara bunga mati. Aku taruh di gantungan besi gitu, kayak standing gitu ya Bun, seperti ini. Kemudian di sebelahnya itu aku kasih rak bunga untuk menempatkan bunga hidup. Jadi aku pilih rak dengan model seperti ini agar muat banyak ya Bunda. Jadi kalau misalkan raknya model seperti ini tuh kira-kira muat sekitar 20 pot bunga. Pot yang ditempatkan di atas rak akan membuat teras Bunda menjadi rapi ya. Untuk tanamannya di sini aku pilih tanaman yang minim sekali perawatan dan juga jarang-jarang sekali ya Bunda aku siram. Jadi untuk tanaman ini aku biasanya siram sekitar 5 sampai 7 hari. Jadi kayak seminggu sekali gitu Bun. Dan siramannya pun juga dikit-dikit. Agar airnya tidak melebar kemana-mana, aku tiap pot itu aku kasih tatakan. Jadinya seperti ini Bunda. Untuk pot yang tidak ada tatakannya, pada saat menyiram itu aku taruh di bawah. Nah, khusus untuk tanaman yang ada di teras depan ini, supaya lebih cantik, aku kasih aksesoris tambahan Bunda, yaitu seperti menempatkannya di pot keramik seperti ini. Untuk pot keramiknya modelnya macam-macam ya Bun, dan juga warnanya juga macam-macam, ada yang mengkilap, ada yang ngedove kayak gitu. Kemudian aku juga pakai pot gerabah. Nah, pot gerabahnya warna orange seperti ini, jadi kayak back to nature gitu Bunda. Nah, aku juga menempatkan beberapa di kayak anyaman gitu, seperti ini Bunda. Ini anyaman yang berbentuk pot. Nah, jadi untuk semua tanaman yang ada di sini itu sebenarnya itu berada di pot plastik. Kemudian aku taruh di pot keramik atau tempat anyaman tadi. Jadi pot di dalam pot ya Bun. Seperti ini agar apa ya, buat mempermudah aja sih. Jadi kalau misalkan pas siram, jadi aku tinggal angkat yang pot ininya aja, pot plastiknya aja. Jadi untuk pot gerabahnya tuh tetap di situ, karena kalau sering-sering diangkat itu takut pecah ya Bunda. Oke, ini adalah tanaman yang berada di samping kanan teras rumah aku ya Bunda, jadi nempel tembok gitu. Kemudian di sisi sebelah kiri, di sini aku yang di pojokan situ aku tempatkan Monstera deliciosa di pot guci keramik yang agak tinggi. Tapi di situ aku nggak menanamnya langsung di dalam potnya, aku taruh pot plastiknya ke dalam pot guci keramik. Nah, ini Monstera deliciosa ini udah yang sebelah sini daunnya udah agak tua ya. Nah, kalau yang ini nih tunas baru, ini baru banget daunnya dan dia sudah besar sekali seperti ini tuh, hampir 3 kali telapak tangan saya Bunda. Kemudian di sebelahnya sini ini aku juga ada Fittonia seperti ini, aku taruh di pot keramik juga.
Kemudian ada beberapa jenis Calathea dan Alocasia Black Velvet yang saya tempatkan di rak, kemudian saya taruh di pot guci keramik seperti ini. Lalu di meja ini sebenarnya tempat buat santai-santai ngopi-ngopi gitu, tapi karena nggak ada yang mau duduk di situ karena kayaknya tuh banyak nyamuk dan lembab gitu ya bunda. Jadinya di sini untuk mejanya saya kasih beberapa tanaman. Kemudian untuk tempat duduk ini yang awalnya rencananya memang buat ngopi-ngopi, akhirnya buat rambatan bunga. Nah di sini untuk bunga rambatnya aku pilih Blue Sky Fine, kalau nggak salah seperti itu ya namanya. Jadi dia bunganya tuh warnanya ungu ke biru-biruan. Kemudian ini yang jenisnya adalah jenis variegata untuk daunnya. Tuh. Sebenarnya daunnya ini kan warnanya itu ada yang hijau banget ya, hijau full hijau gitu. Tapi yang punya aku ini daunnya itu kayak bercak-bercak gitu bunda, bercak putih kehijauan. Ini sebenarnya kalau misalkan tempatnya panas banget itu akan variegatanya tuh bener-bener muncul gitu. Ini karena agak rindang jadinya untuk yang warna putihnya itu nggak terlalu banyak, hijau muda sama hijau tua gitu aja. Kemudian untuk mejanya di sini aku taruh beberapa tanaman seperti Pitonia, kemudian yang ini tanaman ini aku nggak tahu namanya. Ini tanaman kayak daun-daun gitu, kemudian Sansevieria. Lalu ada Sansevieria twister juga, ada juga Syngonium. Nah ini baru saja mati, Sansevieria aku busuk bunda. Jadi seperti ini ya. Kemudian di pojok sebelah pintu di sini aku taruh Aglonema Big Croy dan tanaman karet kebo. Nah ini Aglonema aku udah rimbun banget nih bunda, warnanya itu udah pink-pink gitu ya, bagus banget. Ini kalau dipecah-pecah ini jadi kira-kira jadi 5 sampai dengan 6 pot seperti ini. Nah kemudian untuk karet kebonya di sini, untuk karet kebonya aku punya yang variegata. Oke, langsung aja kita cek jenis dan kisaran harga beberapa bunga yang ada di depan teras rumah aku ya bun. Nah untuk yang pertama ini aku punya Calathea Black Lipstick. Untuk Calathea Black Lipstick ini warnanya adalah hitam dengan urat berwarna pink atau magenta ya. Nah untuk Calathea ini bagus banget, ini salah satu Calathea favorit aku dan harganya juga masih mahal. Untuk 1 atau 2 daun itu bisa dihargain sebesar Rp100.000. Nah untuk yang satu ini aku nggak tahu namanya, cuman aku sebutnya adalah bunga ayam-ayaman karena bentuk dari daunnya itu seperti bulu ayam ya aku pikir. Tapi bunga ini sangat cantik sekali dan harganya masih sangat terjangkau, yaitu sekitar 30 sampai dengan Rp40.000. Nah kemudian kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Ini adalah Monstera Adansonii atau yang biasa disebut janda bolong. Untuk Monstera Adansonii ini aku punya banyak banget, tapi sekarang itu lagi mahal-mahalnya dan aku sangat beruntung banget ya. Dulu aku belinya tuh waktu itu masih murah dan sekarang tuh aku udah bisa memperbanyak. Untuk harganya tuh sekarang ini ya dihitung per daun. Untuk per daunnya di Banyuwangi sendiri itu dibanderol dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per daun. Kemudian aku juga punya Peperomia Watermelon. Untuk Peperomia Watermelon ini motifnya tuh keren banget seperti semangka ya, tapi karena memang dia namanya juga watermelon. Lalu daunnya itu kayak berdaging gitu bunda. Nah dulu aku belinya tuh pas itu masih agak mahal seperti ini. Dulu aku beli seharga Rp90.000. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya sudah agak turun ya untuk harganya. Kemudian lanjut, aku juga menempatkan Syngonium Pink di rak depan teras rumah aku. Untuk Syngonium Pink ini aku beli waktu itu juga masih mahal ya bun, harganya sekitar Rp125.000. Nah ini juga ada Peperomia Watermelon, cuman untuk watermelonku yang ini tuh kayak agak layu gitu ya bunda untuk daunnya. Aku nggak tahu kenapa, karena apa mungkin terlalu banyak air atau kena sinar matahari deh. Coba nanti aku cek. Nah kemudian di sini aku juga punya Peperomia Raindrop. Untuk Peperomia Raindrop ini
sama dengan peperomia watermelon, cuman dia bedanya di motifnya aja. Tapi kalau untuk ketebalan daun itu dia sama aja ya. Dia warnanya hijau, tebel banget untuk daunnya, dan harganya pun hampir sama dengan watermelon, yaitu sekitar 80 sampai dengan 90 ribu rupiah. Nah, kemudian aku punya Alocasia Black Velvet. Nah, untuk Alocasia Black Velvet ini sekarang juga lagi naik daun, harganya udah mulai melambung tinggi ya. Di Banyuwangi sendiri di salah satu kios bunga, aku sempat tanya, itu harganya untuk satu daunnya itu sekitar 155 ribu rupiah. Itu hanya per daun, Bun. Nah, dulu aku tuh punya perimbunan banyak banget. Karena tahu mahal, makanya aku pecah-pecah. Tapi aku waktu itu kesalahanku adalah nggak ngasih B1 waktu aku pecah-pecah. Akhirnya pada mati dan busuk semua. Tapi alhamdulillah aku masih diberi beberapa sama Tuhannya yang hidup, itu sekitar 3 atau 4 pot itu aku masih punya. Nah, kemudian aku juga punya kuping gajah tarantula. Dia motifnya cantik banget seperti ini. Ini kuping gajah ini bandel banget ya. Dan harganya pun masih murah. Seperti ini aku beli seharga 80 ribu rupiah. Nah, di sebelahnya aku juga punya Philodendron lemon. Untuk Philodendron lemon ini juga seneng sinar matahari yang sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak. Karena kalau terkena sinar matahari langsung, dia warnanya akan pudar putih seperti ini, Bunda. Tapi kalau ditempatkan di teras, kena sinar matahari secara tidak langsung, dia warna lemonnya itu keluar banget. Lemon seperti ini dan cakep banget. Untuk harganya pun juga masih terjangkau. Untuk yang masih kecil gitu, harganya itu sekitar 30 sampai dengan 40 ribu rupiah. Kalau yang ini kuping gajah tarantula ya, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini aku juga punya Alocasia tengkorak hijau. Untuk Alocasia tengkorak hijau ini di Banyuwangi harganya juga masih mahal. 1 atau 2 daun gitu dihargain sebesar 100 ribu rupiah. Nah, kalau yang ini adalah yang tadi ya, janda bolong. Kemudian aku juga menempatkan sirih gading di rak depan teras rumah aku. Untuk sirih gading ini gampang banget cara memperbanyaknya. Kita cukup menanamnya batangnya itu ya, karena sudah ada akarnya sih di situ. Nah, kemudian kalau ini adalah Syngonium liliput. Harganya juga masih terjangkau, yaitu sekitar 25 ribu rupiah. Nah, kemudian aku punya Calathea ornata sandrina. Nah, untuk Calathea ornata sandrina ini harganya juga masih terjangkau, kisaran 35 sampai dengan 40 ribu rupiah untuk anakan yang kecil seperti ini, Bunda. Nah, di sini aku juga punya bunga atau tanaman patah tulang. Untuk tanaman ini jenisnya adalah yang menggantung atau juntai. Untuk harganya masih murah, yaitu sekitar 25 ribu rupiah. Cakep banget, Bun, ini warnanya hijau muda gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini aku juga menempatkan Syngonium berry allusion. Untuk Syngonium berry allusion ini keren banget ya. Dia warna yang daun mudanya itu warnanya itu adalah pink, dengan uratnya juga berwarna pink. Tapi kalau misalkan daunnya itu sudah agak tua, itu daunnya berubah menjadi hijau, tapi uratnya masih tetap warna pink. Untuk berry allusion ini harganya 80 ribu rupiah. Nah, oke Bunda, itu beberapa jenis bunga beserta harganya yang ada di rak di depan teras rumah aku ya. Dan lanjut kita ke sebelah kiri. Nah, di sini aku punya Monstera deliciosa atau biasa disebut Monstera King. Monstera deliciosa ini adalah salah satu tanaman yang mahal yang ada di kebun rumah aku ya. Karena saking mahalnya, jadi dia masih tetap aku sayang-sayang sampai dengan sekarang ini. Untuk Monstera deliciosa ini daunnya lebar banget, kira-kira 3 sampai 4 telapak tangan orang dewasa, Bun. Untuk daunnya itu sobekannya itu benar-benar natural, kemudian di tengah-tengahnya itu ada kayak lubang-lubang seperti itu. Untuk Monstera deliciosa ini waktu itu aku beli dengan harga sebesar 750 ribu rupiah.
Nah, kemudian di sini aku juga punya bunga Fittonia. Jadi untuk tanaman Fittonia ini harganya masih terjangkau, satu rumpun gitu bisa dihargain sebesar Rp40.000. Untuk motifnya tuh sangat bagus sekali, jadi dia kayak kerang gitu ya bunda, warnanya hijau dengan urat-uratnya itu berwarna putih. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ini yang di pot bagian tengah ini adalah Calathea cynthia. Untuk Calathea cynthia ini coraknya bagus banget, jadi daun yang di tengah itu berwarna hijau. Untuk harganya juga masih terjangkau, seperti ini aku beli dengan harga sebesar Rp70.000. Nah, kemudian untuk tanaman yang ada di meja, ini yang pertama ini adalah keladi katak. Untuk keladi katak warnanya hijau, kemudian ada tutul-tutul itu berwarna hijau tua ya bunda. Untuk harganya masih murah, jadi seperti ini harganya sekitar Rp25.000. Kemudian ini yang tadi, ini adalah Syngonium pink. Lalu aku juga punya Sansevieria twister. Untuk harga Sansevieria twister ini dulu waktu kecil itu sekitar Rp30.000, tapi kalau sekarang kayaknya udah agak mahal ya. Nah, ini adalah Sansevieria katak. Untuk Sansevieria katak harganya juga masih terjangkau, yaitu sekitar Rp30.000. Kalau ini keladi katak sama seperti yang tadi ya bun. Oke bunda, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga menginspirasi ya. Bye bye.